Shalom teman-teman Permata. Apa kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman Permata semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang rasanya hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan ibadah online kita. Untuk memulai acara kita angkatkan lagu pujian, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita Permata? Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali bernyanyi dari lagu pujian kita, Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bernari seperti Daud bernyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bernari seperti Daud menari. Ku kan bernyanyi, ku kan bernari, ku kan bernari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Baiklah, kita akan memasuki ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan perlindungan Tuhan yang hingga sampai saat ini masih kami rasakan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya tangan Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami. Tuhan jamah kami Bapa agar firman yang kami dengar dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkatkan lagu penyembahan kita, kunyanyi haleluya. Bapakku
tiba saatnya kita akan membacakan nats Alkitab kita yang dibuat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Begini firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang-orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kami serahkan kepada pengkhotbah. Shalom Permata. Ya, setelah tadi kita bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan kita juga sudah berdoa, kita akan membahas dari bahan kita yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Jadi tetap kita semangat semua Permata, se-GBKP dimanapun kita berada. Mungkin kita ada di kamar, di ruang tamu, di angkot, atau dimanapun kita berada, menyempatkan diri ya. Jadi gak ada alasan untuk tidak ber-PA. Tapi kalau bisa jangan di luar, kita di rumah saja. Kalau saya melihat atau kita juga bisa melihat ya, bukan cuma saya melihat. Saya pasti kita setuju kalau hari ini, zaman sekarang ini, yang sangat diperlukan orang itu adalah apa? Status. Ya, status. Karena zaman sekarang adalah zaman eksis. Makanya laku kali Instagram laku, Facebook laku, WhatsApp, Line, semua orang punya. Gitu ya. Jadi kalau dulu ada juga Pet, Friendster, semua punya di satu handphone Android. Artinya apa? Semua orang mau eksis. Ya, sedang makan, sedang jalan-jalan, di rumah saja pun eksis. Ya, sedang masak mie, sedang nyuci piring. Ya, menunjukkan memang zamannya. Karena apalagi dengan dibantu teknologi yang sangat dekat dengan kita, baik yang ada di kampung maupun di kota metropolitan. Semua perlu status. Ya, kadang-kadang pergi ke gereja, pergi PA. Aku mau bilang kadang-kadang ya, aku tidak mau menghakimi. Tapi kadang-kadang coba cek. Kita pergi gereja, kita pergi PA, itu kerinduan, kesadaran atau status? Iyalah, masa Kristen nggak gereja? Bahkan kalau aku pernah cek, ada ternyata persenannya cukup tinggi, orang pergi ke gereja hari Minggu, nggak tahu alasannya. Kenapa? Dia bilang cuman gini, pokoknya kan memang Minggu itu gereja, nggak beralasan. Ya, status. Bahkan sekarang apa lagi? Udah dibilang pun tunda dulu, pasu-pasu. Mungkin ada beberapa yang nggak tahan lagi ya kan, atau adalah yang nggak bisa lagi nggak apa-apa, cuman 12 orang pun kami di dalam nggak apa-apa pendeta. Kenapa? Perlu status pasu-pasu, gelah menikah. Adalah naik tahan lang, karya lo kan memang. Apalagi banyak orang, makanya aku sangat setuju GBKP meniadakan ngawan kilat. Kalau dulu gitu ya, gelah nggo gereja, gelah ngolit anggota ngawan perpulungan dah, tapi hasilnya nggak ada. Makanya jangan-jangan yang dulu sering GBKP dimanapun, baik gereja besar, gereja kecil, 40% yang aktif, yang 60%-nya entah kemana. Jangan-jangan itu yang ngawan-ngawan kilat tadi. Ya, hari Minggunya bilangnya,
Adi tuhu bagi atendu, tuhu bagi ateku nindu, tuhu bagi ateku. Besoknya nggak datang lagi. Ya itu yang ngawan-ngawan kilat. Aku bilang gitu, yang ngawan-ngawan kilat itunya yang ngotori pondok, gitu ya. Makanya aku setuju kali GBKP sekarang, makanya di gereja andu, lihat dengan ngawan kilat, kamu sebagai permata protes kamu nanti sama BPM Erndu ya, atau BPM Kandu. Jadi kenapa saya hantar ke renungan kita hari ini karena status? Karena kitab Kisah Para Rasul adalah kitab pergantian status. Bahkan ku bilang juga pergantian kebiasaan. Kalau di perjanjian lama, ya di perjanjian lama kita cek, nggak butuh gereja, ya nggak butuh gereja. Walaupun ada sinagoge, ya aku bilang tanda kutip nggak butuh gereja. Kalau sekarang kan kau gereja mana gitu. Kalau sana, ya karena cuma satu. Atau bahkan kalau kita lihat zaman bapak leluhur, mereka tidak punya gereja. Mereka kemah-kemah, mereka di batu, di pohon, di gunung, di bukit, di rumah. Daniel di sotoh, gitu ya, di sotoh kamar. Artinya apa? Tidak perlu ada institusi. Tapi zaman perjanjian baru sangat perlu institusi. Makanya kalau kita bilang, aku lagi ya gereja, si penting anak Tuhan, harus kamu gereja. Karena zaman perjanjian baru, zaman sekarang, bicara anak Tuhan ya kam adalah kam gereja, lah kam aloken, lah boka atan. Walaupun yang paling pentingnya sebenarnya adalah anak Tuhannya. Mari kita cek di kitab Kisah Para Rasul ini lengkap. Sebagai anak Tuhannya ada, tapi sebagai anggota gerejanya ada. Tadi diawali di ayat 41 apa? Dibaptis, dialogen, dibaptis. Mereka bersedia. Nah di sini ya, aku tadi bikin beberapa tingkatan. Karena kitab Kisah Para Rasul ini ya menerangkan, kalau ada garis besar kitab Kisah Para Rasul ini sebenarnya menceritakan tentang karya Roh Kudus, apa? Penginjilan. Ya, berita si meriah. Baik di Yerusalem sekitarnya, bahkan sampai ke Asia Kecil, bahkan sampai ke seluruh dunia. Makanya pernah juga ada aku baca, ada pendeta ngomong sama ku, gitu, sama ku dengar, lebih enak membaca Alkitab itu, kita baca Alkitab utuh, mulai bukan daripada Kejadian, daripada Kisah Para Rasul. Mulai Kisah Para Rasul, baru lanjut setelah Kisah Para Rasul, baru lanjut Matius, Markus, Lukas, baru surat-surat, baru balik ke Kejadian. Aku udah pernah coba. Kenapa? Karena lebih seru. Kisah Para Rasul itu seperti cerita sejarah gereja. Ya, bagaimana perkembangan gereja. Gereja yang tadi yang mungil, yang 12 tiba-tiba jadi 3.000, mereka berkumpul terus, ya, berkumpul terus, dan ketika orang melihatnya, mereka selera tambah. Dan tadi Alkitab mencatat ya, setiap hari semakin tambah karena mereka mengerjakan persekutuannya, kesaksiannya dan pelayanannya yang luar biasa. Itu gereja. Nah, sendah ya, hari ini tema kita keren. Tema kita adalah, walaupun ku bilang sebenarnya ini sangat-sangat umum ya. Kayaknya udahlah gitu kalau baca temanya nih. Karena terlalu umum. Temanya adalah bertekunlah. Gitu ya. Apalagi kalau kalimat perintah. Langsung kalau tadi dari awal dengan hari ini tema kita bertekunlah, pasti yang enak. Karena memang itu di situ penyeleksiannya. Kalau sama-sama menerima Roh Kudus, semua kita sudah menerima Roh Kudus. Sama-sama mendengarkan, mungkin kita sudah mulai sedikit ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Menjalankan, udah mulai sedikit ini. Pernah aku nonton, mungkin kamu pun pernah nonton ya, ada dulu di TV kuis ranking 1. Ya kan? Dari 100 orang tiba-tiba seleksi karena pertanyaannya agak-agak gampang tapi menjerumuskan ya, mengerjai. Akhirnya makin lama makin sedikit, memang tinggal 1. Begitu ya, menerima Roh Kudus. Siapa yang nggak mau menerima keselamatan? Maka kerina kita menerimakan Roh Kudus. Kerina singgo ngalokan tadi, makanya tuhu bageateku. Baik ngawan, kalau itu aku bilang karena kita udah permata, mulai dari kita dingawankan sampai kita nanti dead. Ngosialoken kesaksi badia. Udah kita terima Roh Kudus. Setelah itu apa? Mendengarkannya, menjalankannya. Makin lama makin sedikit itu. Selain menjalankannya apa lagi? Sorry. Sebelum tadi apa ya? Setelah tadi mendengarkannya, menyerahkan diri, baru menjalankannya. Setelah menjalankannya yang apa lagi? Terakhir. Ini tadi kata terakhir, bertekun. Jadi melalang kari kalau menjalankannya. Lid kari kam 10 sada pengurus runggun.
11 orang, mana yang bertekun? Sama-sama dilantik, sama-sama semangat. Tapi yang sampai akhir ada 13 ya, permata klasis. Ada 13 permata pusat. Mana yang sampai akhir? Tengah jalan, yang kawin lah yang kawin. Sorry ya, pasu-pasu maksudnya. Itu ya, menikah, mungkin meninggal juga atau pindah keyakinan mungkin. Banyak ya, yang bertekunnya sama-sama dilantik, sama-sama dahikanlah dahin alututus bagi kam dalankan bagi surat-surat di bata labo man krina jelma. Nah, itu contohnya. Sama-sama dengarkan. Ini pun sama-sama nanti PA di rumah ini. Sama-sama buka channel ini, tapi beda-beda juga bagaimana nanti menjalankannya, memahaminya. Ya. Artinya apa? Hari ini kita belajar bagaimana nanti kita sampai bertekun. Kalau dulu teori Darwin evolusi ya, katanya yang paling bertahanlah yang hidup. Yang enggak bertahan lenyap. Mungkin itulah makanya dinosaurus lenyap ya. Enggak bertahan gitu ya, atau diserang sama dirinya sendiri atau apa ya. Aku bilang juga puji syukur, yakin kelaku permata GBKP banyak yang bertekun. Makanya sampai sekarang banyak yang bertahan. Lang adi main-main kroco-kroco ya, yang hanya pelin-pelan yang banyak lo jalan. Ya, hari ini kita diingatkan Tuhan di dalam bahan kita bagaimana kita mengerjakan tentang ketekunan. Ada 3. Ya, sebenarnya tadi kalau misalnya yang enggak tekun pun 3-nya lakukannya. Si pelin-pelan dai. 3 kai, bersekutu, melayani dan bersaksi. 3 tugas gereja. Hidup kita, makanya tadi aku bilang di kitab Kisah Para Rasul ini lengkap ya, sebagai institusi, sebagai perorang. Tadi katanya perkumpulan mereka bersekutu memuji Tuhan, memecah-mecahkan roti. Makanya aku kurang setuju ada perpulungan jabu-jabu, PA permata. Udah ya, kita PA enggak usah pakai snack. Untuk kas, sebenarnya ada snack di PJJ, di PA itu Alkitabiah, enda ayat. Nah, ya, jadi memang memecahkan roti. Kalau kita mungkin memecahkan lontong, sate, nasi goreng ya. Apalagi nanti kamu umpamanya gaji pertama atau untung jualandu yang kamu perbinaga permata atau apa bukan ulang tahun du. Ya sekali-sekali hidang. Makanya apa namanya? Setiap rumah kita perpulung, aku selalu bilang itu, ingatkan, setiap rumah kita PA spesial lah buat karena Alkitabiah. Jangan enggak tadi apalagi ada ide. Aku bilang itu terlalu kreatif. Udahlah, enggak usah kita snack PA. Mending uangnya itu kita buat jadi kas. Kas kakak di Sideban memecahkan roti ya. Jadi mereka pun sesama mereka saling membantu, bertumbuh satu dengan yang lain. Bukan cuma itu, kadang-kadang ada juga gini ya, bertumbuh dia kelompok itu, lalap, tapi jadi sana geng. Orang palak nengoknya, nggak suka orang nengoknya. Doa puasa, jam doa, menaburkan Injil tak kemana-mana. Tapi orang nggak suka, jijik orang nengok dia, nggak mantap. Itu berarti belum bertekun. Itu mungkin tah sombong rohani. Ini orang yang nengok pun bagah maka permata. Itu baru keren. Oh kayak gitu anak Tuhan. Kalak petrakap akapna ngenenca. Itu maksudnya tadi. Jadi makin lama makin tambah. Coba sekarang cek kam permata, entah kam sendiri di rumah ini ya, atau berdua bertiga sama adeknya ya. Kam, dengan adanya kam, makin bertambah orang atau makin berkurang. Makin bertambah percayanya orang sama Tuhan atau makin berkurang. Itu ciri-cirinya kam tekun entah lengah. Ini tadi. Jadi dijelaskan makin lama makin berkembang. Bukan cuma hanya berkembang, tambah jumlah jemaat Tagundari 1000 kalak dengan bangga. Tapi nggak ngefek, nggak berdampak. Mereka berdampak. Itulah yang makanya sampai kepada ujung. Makanya bukan cuma Yerusalem berita si meriah tadi, nggak sampai kubuluh awar. Sehku beras tagi, sehku jalan udara, sehku Pondok Gede, sehku Pulau Baleng sehku Riau, antara semuanya. Seluruh pulau, bahkan sekarang udah ada di Sulawesi, Kalimantan. Keren kan? Sampai itu berkat. Makanya jangan juga tadi ada juga yang mengkritik, jangan-jangan GBKP cuman nambah perpulungan aja katanya. Ayo kita kritis juga ya. Jangan cuman
Ya, mekar hari itu dulu. Aji Belang, saya melayani di Aji Belang ya. Aji Buhara mekar dari Aji Belang. Ugama Renda bagaikan. Cuman mekarnya aja tambah runggun. Beligan runggun tambah. Tapi pertumbuhannya, kualitasnya, perkembangan kualitasnya belum nampak kali. Itu yang perlu ditunjukkan Permata. Belum kali Permata klasis nggak piga klasis Gundari, udah makin mantap. Cuman rapat kalau sekarang bahasa, kalau dulu SPLPK, sekarang apa namanya? MPLPK. Adu pendapat yang makin keren. Ya, berdebatnya makin keren, bahasa-bahasa makin keren, tapi aksinya makin loyo. Gitu ya. Jadi hari ini kita betul-betul diingatkan semua kita Permata. Kalau ningkume agenda PIDA. Coba cek lagi mana kan Permata Runggun. Tes, hitung Runggun berapa orang yang PA selama pandemi ini. Ya kan? Jangan-jangan satu Runggun 6 kala. Di Permata Pusat dia udah buat ambilnya bagiannya. Sekarang kita pokoknya kami PA. Makanya perlu laporan. Ya perlu juga dilaporkan ini. Berapa? Tes. Ya, kalau bisa ini Bapak-bapak koordinator Permata atau seksi Permata pun dianjurkan untuk nonton atau bukan nonton namanya ya, menyimak tiap PA online ini supaya dia ngerti berapa sebenarnya permatanya yang tekun. Ini ku bilang PJJ, kami pejah. Labo krinar ban PJJ amin penggoban online gereja Sidewan Pebanda banyak kali sekarang pilihan. Sekarang di Facebook, di YouTube bisa belanja PA online, kebaktian online. Belanja banyak kali yang bisa. Kayak kita ke mall, bisa masuk ke Matahari, bisa kita masuk ke Sogo, kemana bisa. Ya, pilih. Tapi perban boina sada pelang. Itu tekun. Ya jadi nggak ada pun orang, nggak ada rame-rame pun. Jangan alasan lah meriah lanterem. Tengok cek ketekunan kita lah. Orang ini pun kan nggak selalu juga enak. Apalagi nanti kalau kita teruskan nanti di Roma atau di kitab Ibrani, kitab 1 Petrus, 2 Petrus, perpulungan yang nggak terlalu nyamannya dia melakukan ibadah-ibadah. Tapi mereka tetap bertekun. Ya sama seperti jemaat mula-mula. Maka ningku bahan kita ini nyampe kali sekarang sama kita. Diseleksilah berapa orang kita yang PA selama pandemi ini, yang nggak PA persekutuan yang rame-rame di rumah masing-masing. Makanya kalau kamu mendengarkan ini mulai hari ini dan seterusnya bertobat ya, tunjukkan ketekunan. Gelah teridah, gelah gereja anta, lah hanya kita kemarin acara Permata, Cimpa GBKP, Kem Iman Permata mencapai 3.000, tapi yang tutus 30 misalnya. Kalau aku bilang secara panitia nggak apa-apa juga, itu pun keren. Ya, tapi maunya kita jangan anggar-anggar cuman jumlah, tapi bagaimana kita ini tekun ini adalah tentang bagaimana kualitasnya, bagaimana kita mengakhirinya, bagaimana kita menampakkan. Bagi aku lah umpamanya, aku mantap pendeta gianingku, setiap aku khotbah ngantuk kala, setiap aku khotbah darat kala. Engkai, karena aku bukan mengenai enak atau enggak enak, enggak menjadi kesaksian. Bagaimana kita menunjukkan diri kita bagi Gundai, meriah akap kala, cocok akap kala berita tadi ya. Itu orang yang tekun. Nengok jalan kita, nengok topi kita, nengok rambut kita, nengok senyum kita pun sor kala. Ini udah kamu ketawa pun nanti pala orang. Pertawaan du pengilas tekala. Iyo nake ulamin ku dah tawa. Tawa nape bagi begu. Gitu ya. Padahal kita ketawa. Ya, enak kali ketawaan du. Enak kali cara ngomong du gitu ya. Jadi apapun yang kita tampilkan, aku kalau dia Jimbulang sana itu gini, sering itu rambut gini kan, anak PAUD itu bilangnya, mak aku mau pangkas pendeta ini. Lagi terakap, berarti jadi contoh yang baik. Anak-anak kan malas pangkas. Oke. Artinya apa? Sedikit lagi adik kita sudah membuat orang semakin baik. Jadi kututup renungan ini ada 3 pernah hasil di GBKP hasil survei gitu ya. Ada 3 bentuk jemaat. Ningku 3 bentuk Permata kalau kita berbicara sekarang, karena Permata juga adalah jemaat ya. 3. Yang pertama adalah katanya, jadi gini katanya, 10 orang, makanya igelah ngotong du. Maka kita pengurus Permata ijabah kita ringan ulah pada latih sakel siakap. Bagi dengar, makanya ayo kita berjuang. Aku sebagai pendeta mon. Bagi dengari, rekai siakap latih ya. Ada 10 katanya. Kalau 10 Permata, 10 jemaat, entah 10 Mamre atau 10 Moria, 7,
ya 7 diantaranya, ya 70% adalah jemaat yang apatos. Ya, jemaat apatos itu apa? Jemaat yang apatis, yang suka-sukanya, yang ditami-tami baru datang. Suka dia datang, nggak suka dia nggak datang, dipuji datang, nggak dipuji nggak datang, dijemput datang gitu ya. Yang betul-betul suka-sukanya, gitu ya. Nandang-nandangi pasu-pasu, pendeta gitu, lemah lembut kali. Aku pernah ada kayak gitu ya di perpulungan. Pendeta nih namanya, ise kamningku. Iya aku pendeta Permata, nggak kenal lah, nggak pernah datang. Tapi sok kenal kali dia. Gini loh pendeta, udah sok kompak, udah kayak dia yang menguasai gereja, lembut kali. Dia Permata apatos, yang suka-sukanya. Itu apa namanya? Perlu dia maka diatenya, lah ya perlulah diatena. Ya, di antara 10 tadi 7. 2 di antaranya 20% ya adalah jemaat yang simpatos. Yang simpatisan. Kurasa di sini yang banyaknya, kalau kurang sekarang ya. Apatos udah enggak banyak lagi ya. Simpatisan. Anak beru retreat, anak beru porseni, anak beru perayaan. Bas perayaannya jaya, Rembang Kajagau yang main gitar. Masuk. Rembang Kampung mana menjile suara satu, kami yang paling andalan dah datang. Setelah itu enggak datang lagi. Ya, yang hanya simpati. Paskah datang, Natal datang, ada acara retreat Bible Camp datang. Setelah itu enggak lagi. Itu namanya Permata simpatisan. Japa pe iya idah, tapi ya dibas PA jam doa laidah hei. Okay. Tapi ratur kang banna meja entah amak baselos peralatan, karena dia apa? Permata yang simpatisan. Mungkin kayak Marta lah ya, tapi Marta sebenarnya aku bilang enggak terlalu buruk lah, Marta itu baik. Lebih parah daripada Marta gitu. Ya hanya memang mungkin sibuk, enggak ada lengket sedikit pun. Begitu. Maka gara-gara sponsor atau apa namanya? Sporter, iya reban carubat, smash takal naik, pelak. Nina. Kenapa? Karena dia permata simpatisan. Gara-gara yang gue perang, permata kelas C, gitu ya. Baru 10%, 1 di antara 10 yang jemaat agatos, yang baik, yang proaktif. Apa yang bisa dibantu Permata? Permata, kayak mana kalau kayak gini kita bikin? Permata, ini bisa ku bantu kalian. Dari penampatku, BPMR bagian adalah Siti tolong Permata gitu. 1 orang di antara 10. Permata kirimnya surat. Makanya coba mintanya Permata pusat, adanya Permata pernah ngirim surat bagian Minban karena saking tutusnya, tangga ada. Tapi karena memang tadi 10, 1 cuman Permata yang agatos, yang baik, yang peduli, yang proaktif. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai bertekun, itu adalah orang-orang yang pilih. Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mari hari ini kita diingatkan Tuhan, walaupun kita udah banyak kali karya kita di Permata ini, coba cek, apakah kita Permata yang bertekun? Aku pendek ulih ku baca, ya juga ya, entah kayak dia bang gula koken. Tapi kita termasuk Permata yang bertekun atau Permata yang rajin doang? Beda tipis ya rajin, japa peidah gitu ya. Tapi enggak, tadi nilai tekunnya berdampak. Ya, berdampak jadi saksi, kita pun kuat, enggak peduli kita orang memuji kita atau enggak, jengnya mau benar. Jadi mari kita merenungkan bahwa semuanya, kenapa kita sanggup, kenapa kita mampu walaupun itu sulit. Ingat tadi, kenapa Petrus tiba-tiba, ingat ya, Simon, ini terakhir, Simon diganti Tuhan jadi Petrus, karena Simon artinya adalah peragu-ragu. Petrus berasal dari kata Petros, batu karang. Dan ketika Yesus bangkit, karena Simon sudah menyangkal Yesus 3 kali, apa dibilang Yesus sama Simon, sama Petrus? Enggak Petrus kata ya, Simon anak Yohanes, dikembalikan Yesus ke asalnya. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, Simon nina ulihina, padahal Yesus sendiri ngganti kencagelarna Petrus. Maka gelahna terjadi rekonsiliasi ya. Setelah itu pun ingat, minggu yang lalu bahan khotbah kita, pulung dengan kaya gereja biar toto. Ya, berkumpul. Kenapa? Masih takut.
sama pemerintahan. Datang Yesus, shalom, tambah lagi semangatnya. Hari Minggu ini tadi, ini kita Pentakosta ya, masih ragu. Datang Roh Kudus, baru mulai ya, Petrus berdiri dengan lantangnya, maka ia ngerana. Ibas yang ngerana dai, katanya kalau Alkitab mencatat 3.000 orang yang menerima Yesus dan dibaptis. Jadi kita pun mampunya kalau kita selalu mengundang atau merasakan atau meyakini bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Karena dia yang menguatkan kita. Kita labo KIP, hanya Roh Kudus ya yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia yang memampukan kita. Ya, mereka bisa berbahasa apapun katanya. Kita pun bisa, bukan mengenai bahasa, melakukan apapun. Aku nggak pandai ngomong, bisa dibuat ngomong kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kita. Jadi semua kita permata yang bertekun. Roh Kudus Tuhan bekerja di rumah tas skala siapa kita ringan. Melungan siakap memang lapulung ras temanta, tapi Roh Kudus yang menghiburkan kita. Yang Roh Kudus yang enggak mengurangi kualitas hidup, kualitas iman, bahkan kualitas sukacita kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan karena kami sudah mendengarkan renungan PA yang mengajarkan, yang mengingatkan kami tentang ketekunan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di antara kami supaya kami betul-betul menyambut firman Tuhan, mempraktekkannya, dan kami bukan hanya menjadi pelaku firman, tapi kami juga menjadi pemberita firman, jadi teladan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan di tempat masing-masing, dan persembahan ini nantinya akan diserahkan kepada pengurus Permata Runggun masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkatkan lagu pujian dari Kitab Denden nomor 445 bait pertama. Doa syafaat, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan perlindungan Tuhan yang sampai saat ini masih kami rasakan. Bapa, baru saja kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintahan kami Bapa, pemerintah Indonesia, mulai dari tingkat pemerintahan kota hingga ke pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan tetap melindungi pekerjaan mereka Bapa. Apapun situasi yang saat ini kami rasakan, Tuhan tetap menjagai mereka, Tuhan tetap menjamah mereka Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di mana saat ini kami mengalami pandemi COVID-19. Kiranya tangan Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami Bapa. Kiranya pandemi ini segera berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan, curahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan, kami rindu berkat-Mu. Tuhan, lindungi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk GBKP Tuhan. Kami berdoa untuk Muria, Mambre, Saitun, KKR, dan Permata. Kami serahkan semuanya kepada tangan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Kami tahu Tuhan memberikan kami apa yang kami butuhkan. Tuhan, jagalah kesehatan kami, berkati rezeki kami Tuhan. Kiranya semua Tuhan tambah-tambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di PA Permata selanjutnya. Shalom, menjua-jua.